Kak Intan Z. Hai Nang Clara. Halo dok. Halo juga. Halo dokter. Apa kabar Ibu? Baik dokter. Puji Tuhan. Apa cerita? Iya dokter. Ini dokter mau Ah, konsultasi sama dokter sebentar, bisa kan? boleh, boleh. Ini suami saya lagi batuk-batuk dokter. Obatnya apa ya dokter? Udah lama dia batuk ini. Udah mau 7 bulan ini dokter. Udah Tapi ada difoto? juga diabetesnya ini. Oh, Udah ada difoto gula. kemarin. Ah, apa hasil foto parunya? Foto barunya kemarin dibilangnya TB. Tapi TB. dia nggak merokok. Udah nggak merokok. Memang dari dulu nggak merokok dia dok. Obat TBC-nya udah diminum? Belum sih. Itulah obatnya. Apa obat TBC-nya dok? Ah, salam, salam Kak. Mau berobat ya? Masuk, masuk Kak, masuk, masuk. Ibu ya. Soalnya udah tambah cantik. Obatnya obat TBC itu bisa dapat dari apa loh? Dari puskesmas. Oh dari puskesmas ya dokter ya. Iya, daftar aja di puskesmas, kasih tahu statusnya fotonya itu biar dapat obat gratis. Oh. Tapi dia nggak merokok itu loh dok. Nggak ada hubungannya. Artinya karena ada sakit gula, makanya TBC-nya muncul. Oh gitu ya dokter. Tapi Iya. bisa sembuh itu nanti ya dokter ya. Puji Tuhan, Tuhan lah yang tahu kan. Yang penting minum obatnya kan. Selain obat TBC nggak ada lagi ya dokter ya? Berarti gulanya harus terkontrol. Iya gulanya iya ya dokter ya. Apa obat gula dokter? Obat gula itu ada banyak. Yang pertama pasti harus diet dulu dan olahraga. Iya sering olahraga dia dok. Oke, tambah gemuk nggak? Oh nggak kurus. Oke, berarti harus disesuaikan nanti obatnya yang cocok. Kalau nggak bisa pakai obat, harus pakai insulin. Oh gitu ya dokter. Iya, Selain insulin ada lagi ya dokter yang bisa diminum ya? nggak ada insulin yang paling tinggi. Di kota mana? Nias dokter, Pulau Nias. Di Nias ya, ada Gunung situ. Stoli. Iya Gunung Stoli. Gunung Sitoli kan ada dokter penyakit dalam di situ. Ada sih dokter tapi beda-beda apa mereka pemeriksaan mereka. Beda-beda pemeriksaan, tapi sama obatnya itu Iya. nanti. Oh nggak beda. Masa sih? Minta dulu rujukannya. dokter, beda. Minta dulu rujukannya biar bisa ketemu sama dokternya. Udah, nanti kalau udah dikasihnya obatnya, WA kan ke aku biar kulihat. Obat sakit gulanya ya dokter. Ya, obat gulanya, obat TBC-nya kan terus diobati itu, ya. Oh iya dokter. Karena kemarin sih kami udah ke dokter bagian dalam, tapi katanya karena gula diturunkan dulu gulanya, tapi batuknya kadang sembuh, kadang kambuh lagi dokter. Iya, karena TBC-nya nggak bisa sembuh sendiri, harus pakai obat. Oh gitu ya dokter ya. Iya. Tapi takut juga pakai obat TBC lo dokter, karena banyak korban di sini sama kami. Iya, itu Yang pakai obat korbannya itu karena terlambat berobat. Yang kedua karena udah berobat lalu nggak kontrol, nggak teratur berobatnya. Lalu yang ketiga, TBC-nya diobati, tapi gulanya dibiarkan tetap tinggi. Maka dia kumannya nggak bisa bersih. nggak sembuh-sembuh ya dokter. Iya, jadi dia harus berjalan bersamaan. Gulanya harus terkontrol, obat TBC-nya harus dikontrol juga. Oh gitu ya dokter. Iya. Makanannya apa aja yang pantangan yang nggak bisa dimakannya ya dokter ya? Kalau pantangan makanan ada di WA aku. Ibu tambahkan aja WA aku, ada di katalognya itu diet untuk sakit DM. Oh iya dokter. Iya. Nah, itu aja diikuti. Tapi tetap harus minum obat gula, lalu kemudian TBC-nya harus minum obat TBC 6 bulan itu. Oh 6 bulan ya dokter. Iya. Ya. Oh. Emangnya kalau nggak merokok gitu bisa TBC ya dokter?
Bisa, Soalnya bisa. karena baru-baru aja itu sama dia. Tapi kenapa divonis TBC dia? Bukan divonis, memang TBC sakitnya. Nggak ada tujuan dokter memponis-ponis. Emangnya dokter hakim. Oh, oh iya ya dokter ya. Iya. Oke, Hmm. oke. Iya dokter, memang kadang kambuh-kambuh punya apanya. Kemarin udah sembuh seminggu, kambuh lagi batuknya. Iyalah, itulah dia yang harus dilakukan ya. Jadi harus diobati TBC-nya ya. Oh iya ya dokter ya. Oke dokter, Oke, siap Bu. Semangat. oke dokter. Tuhan Nanti aku berkati. WA-kan sama dokter ya. Ya, ya, ya. Oke, oke Bu. Oke. Oke, Oke Bu. oke. Oke, jadi besok jam Jam 10 dok. 10. Aku hanya buat presentasi itu aja. Kalau bisa Zoom dok. Ya bisa aja Ada live linknya, Zoom. Ada linknya. Atau, Boleh aja. Jadi gini dok, sebelumnya kan ada dua pilihan. Hmm. Ada kalau misalnya dokter memang ada waktu, mungkin bisa live langsung di Zoom-nya dok. Tapi kalau memang dokter nggak ada Aku kasih waktu, video aja rekamannya. ya sekarang saat ini juga kita rekaman di Zoom-nya. Jadi nanti bisa screen aja dok. Oh, share screen. Ya seolah-olah dokter ada di sana. Oh, gitu ya kan. Oh, bukan di sini aku merekamnya. Kan udah ada nih yang Ibu kasih apa namanya itu PowerPoint-nya kan? Iya, iya dok. Hah. Cuman nanti saya buatin link Zoom-nya sekarang, biar kita rekam di Zoom-nya langsung dok. Oh, sambil aku bacanya Iya, gitu. Jadi besok dokter gak usah ikut Zoom lagi. Oh, gitu. Tapi tergantung dari dokter kan. Ya boleh aja. Kalau memang itu, kalaupun mau aku buat videoku sendiri pun di sini bisa juga. Kan yang penting ada wajahku kan menerangkannya Benar, kan. betul. Jadi kan kayak PowerPoint pakai wajah kan, bisa. Gak usah pakai Zoom pun bisa itu. Aku tinggal kirim nanti. Tapi dari mereka harus ada ininya dok. Harus ada. Kayak tampilan Zoom-nya gitu. Oh, jadi harus tampilan Zoom dia. Iya, Ya betul. sudah, mari aku bacakan kalau gitu. Izin dok untuk Berarti di Zoom aja ya. iya dokter. Oke. Izin dok, ini kan ada beberapa hal yang harus dipresentasikan. Yang pertama sambutan dokter. Mm-mm. Sambutan sebagai penanggung jawab klinik. Mm-mm. Nanti dia juga minta pimpinan klinik menyerahkan kendali acara dokter. Oh. Untuk kata-katanya. Udah ada kata-kata kau buat kan? Ya, Udah, sudah. tinggal aku baca berarti. Nanti kita cut di sini, kemudian Oke. kita rekam lagi yang untuk presentasi dokter. Oke, Untuk boleh. presentasinya cukup baca aja sih dok. Oh gitu. Ini semua ini ya. Benar dok. Ini saya izin kirim link Zoom yang hari ini ya dokter. Oke. Akreditasi pertama nih kita. Iya. Oh, karena klinik baru ya. Kalau Udah. rumah sakit udah reakreditasi. Oh, rumah sakit ya akreditasi ya. Klinik yang pertama ini ya. Klinik ya, kalau praktek pribadi enggak ya? Udah mau dimulai juga dok. Oh, jadi semua praktek pribadi dokter ini semua mau akreditasi nanti nih. Iya. Macam. Iya, paten Tapi juga kalau ya. di rumah sakit nggak perlu lah dok. Yalah, Kalau rumah praktek sakit pribadi. kan dia langsung rumah Di sakitnya bawah yang rumah dia sakit. akreditasi kan. Iya. Dokter ada buka praktek pribadi. Nggak ada. Sini aja nya kalau aku. Dok kalau misalnya HbA1c 6,8 Tinggi lah itu. Ya artinya nggak terlalu tinggi lah. Untuk yang udah sakit gula, umur tua, 6,8 sudah cukup. tinggi. Nggak, udah oke. Udah bisa segitu. Tapi saya hari itu terdeteksi 6,8 setelah saya minum metformin juga dok. Ya, berarti dia kan pre-diabetes. Takut juga kan. Jangan takut. Berat badannya Udah turun saya 67. udah 67. Target berarti berapa? Harusnya 60 ya dok. Iyalah. 16 berapa Ibu? 158. Nah, 60 lah harusnya berat badan Ibu. Ya kan? Susah juga turunnya. Ya, begitulah memang susah dunia ini. Tambah tuh. Karena Susah kita nih. karena pembakaran kita makin tua makin dikit. Yang mana nih? Kirim ke dokter. Recording in progress. Disuruh diet susah juga. Apa yang mau di diet pun bingung.
Jangan makan nasi. Saya udah ganti porang dok. Porang. Oke, lauknya? Ya, biasa sayur. Sayur, ada sayur yang nggak boleh. Sayur pahit, paria, sayur daun pepaya, sawi pahit, terong, tomat, timun, buah semua Buah semua juga nggak boleh. nggak boleh karena ada gulanya. Karena kalau kita masih masukkan buah, gula masih masuk, maka nggak bisa dihabiskan. Kan ini yang di badan kan kelebihan energi. Lemak-lemak ini kan mau dibakar, dia nggak akan bisa dibakarnya kalau masih kita masukkan gula. Nah, jadi kita harus buat dia defisit, harus kekurangan gula dia, supaya energi yang dipakai di badan kita itu dibakar dari lemak kita itu. Kalaupun memang mau kita masukkan gula, ya sedikit aja, supaya ada yang dibakar dari lemaknya itu. Jadi buah sama sekali nggak boleh. Sebenarnya makanya dibilang orang nggak bisa kurus. Kalau dimakan buah nggak akan bisa kurus. Roti boleh. Oh ya, makin nggak boleh roti. Karbo ya. Dari tepung dia. Kalau tepung itu 1,5 kali lipat lagi kandungan gulanya dibandingkan nasi. Nah, nasi pun kalau misalnya pakai yang dari apa namanya itu magic jar, itu nggak boleh. Karena dia dipanaskan terlalu lama, indeks gulanya tambah tinggi lagi. Jadi bagus nasi dingin. Nanti kalau sayur-sayur direbus lah. Harus rebusan. Tumis masih boleh, yang penting sayur. Kalau tumisnya nggak pakai terlalu banyak minyak kan masih oke. Berarti kalau konsumsi telur boleh lah dok. Konsumsi telur boleh, putihnya aja. Benar. Satu hari boleh berapa butir dok? Satu hari bisa 3-4 masih boleh. Karena kita kalau protein yang dimasukkan masih oke, nggak menambah gemuk dia. Protein itu perlu juga untuk menambah otot. Harus instan dulu ya ini ya, Udah Jim ya. dikirim ke dokter. Udah ya. Oke. Mie nggak boleh. Mie nggak boleh, mie pangsit yang enak. Wah, mie pangsit udah enak, murah, jumbo. Oh, nggak bisa. Banyak nih pantangannya. Aku dulu 100 kilo nggak gara makan mie pangsit. Karena kita genetik juga kan takut juga. Iya, semua orang yang dia jadi gemuk itu resikonya dia akan jadi diabetes. Karena hiperinsulinisme. Kenapa kita gemuk? Makan dikit disimpan. Ya, yang penyimpan itu insulin. Maka berarti kebanyakan insulin yang diproduksi. Akibatnya nanti apa? Capek pankreas kita. Mulailah kita kekurangan insulin. Akhirnya nggak bisa lagi kita makan gula atau yang manis. Akhirnya naik terus gula yang di dalam darah kita. Itulah baru jadi sakit gula kita. Jadi pabrik gula ya. Pabrik gula, maka harga gula naik. Namaku Dr. Joseph. Nah, kalau olahraga pun hati-hati kalau berat badannya masih tinggi. Lutut kita yang kalah sama tulang belakang. Lutut sama tulang belakang. Jadi supaya jangan kalah lutut sama tulang belakang, kita harus berenang. Kalau enggak sepeda, tapi sepeda yang gini, yang sandar. Sandaran dia. Karena kalau gini masih juga tulang belakang kita bebannya jadi masih berlebihan. Always join ya. Berarti nggak aku yang share screen lah ya. Biar saya deh dokter. Ah ya sosok. Untuk yang pertama untuk kata sambutan dokter, sama yang untuk menyerahkan. Kata sambutan. Udah adik kirim. Ada kata sambutan ada nggak? Nggak ada kata sambutan nggak ada. Yang powerpoint aja. Kata sambutan berarti aku bilang apa? Terima kasih lah ya.
Itu kan setelah kata sambutan semuanya kan. Ya. Terus kata sambutan siapa dia mau disambut? Tim akreditasi kan. Itu dokter itu. Tuh ya, kok aku obis virtual kamera punya aku ya. Kameraku nggak terdeteksi. Ini aku kirim ke dokter nama surveinya ya. Ya boleh. Dokter Aswin Manurung sama Mas Rita membantu. Tunggu ya, berarti aku nggak bisa pakai komputer nih. Pakai apa aja ya? Pakai tablet ya. Dokter pintar juga ya komputernya update juga ya. Kalau kami penyakit dalam, ya itu aja senjatanya. Search semua, download buku. Oke. Itu kata sambutan itu ya selamat datang tuh ya. Lalu baru nanti ditutup dengan pada hari ini Rabu menyerahkan kendali klinik utama global kepada tim survei. Zoom. Tunggu ya, lagi update dia ya. Aja nggak boleh apalagi jus ya dok. Apalagi jus, tambah lagi dia.
cepat kali dia diserap itu gulanya. Metformin berapa lama konsumsi? 3 bulan. Tujuan menurunkan berat badan? Bukan. Menurunkan HbA1c tadi yang 6,8. Oh, ya kalau HbA1c itu kan memang melihat rata-rata gula 3 bulan ke belakang. Berarti ya kalau mau dicoba 3 bulan dulu konsumsi. Jadi kalau menurunkan berat badan? Kalau menurun berat seumur hidup sampai turun berat badannya. Begitu. Iya. Nggak berbahaya dok? Enggak, metformin itu aman seumur hidup itu. Halo? Halo? Suaranya dari mana? Dari mana? Oh, nggak ya dek ya, makasih ya dek. Memang untuk seumur hidup itu dibuat dia, Bu. Metformin itu aman. Jadi lebih bagus konsumsinya kapan dokter? 3 kali sehari. Ah, 3 Kalau kali yang standar metformin. Tapi kalau kita pakai yang XR, extended release, sekali sehari. Boleh pagi, boleh malam. yang jadi dari BPJS itu apa? Iya, berarti yang 3 kali sehari lah. Kalau BPJS dia. Lalu kalau kita konsumsi mecobalamin dok, Boleh, itu kan vitamin. 1 hari 1 kan? 3 kali sehari. Pabrik obat lagi. Hahaha. Obat lagi. 3 kali mecobalamin, 3 kali metformin. Sekarang mecobalamin itu apa? Karena kebas. Kadang-kadang kebas. Ini jari kebas. Itu bukan karena kurang mecobalamin itu, terlalu sering digini-ginikan. Masa iya dok? Iya, coba nggak digini-ginikan lagi, pasti sembuh. Justru gini-gini kan enak dok. Nah iya, kita bilang enak. Jadi kalau ini kan sendi nih. Nah, Di sini ada cairan sendi. iya. Pertemuan 2 tulang. Nah, Jadi kalau tulangnya terlalu sering kita gini-ginikan tanpa ada tujuan, ini akan bergesek terus. Belum lagi kalau kita mengginikannya serius, sekuat tenaga. Ada, ini akan kelebihan sudutnya, maka dia gesekannya berlebihan. Tapi kalau memang karena kita menggenggam sesuatu lain cerita. Nih, ini kita genggam nih. Sudutnya kan nggak masih ada, masih besar sudutnya. Tapi kalau kita paksa begini, kita berarti sampai maksimal. Ada yang 90 derajat ini, udah over. tapi kadang malam tegang dia dok. Ya, karena apa? Karena udah sering gini. Makanya ini harus banyak istirahat sebenarnya. Kalau nggak dipakai ini istirahat. Tapi sekarang ku tengok banyak orang karena takut, ya dah, digini-gini kan ya tangannya. Oh ini supaya jangan apa, supaya Jadi jangan ini. mecobalaminnya nggak usah dikonsumsi. Nggak perlu lah, nggak usah. Hanya metformin aja. Metformin itu aja, metformin itu aja. Tapi Bu, kalau aku bilang ibu faktornya pasti karena konsumsi yang manis terlalu banyak. Makanya naiklah nilai HbA1c-nya tadi. Nah udah nyambung aku. Tuh, suaranya dokter. Oke. Cek. Oke, kita buka. Oke. Dok, untuk yang pertama kita rekam untuk kata sambutan sama yang untuk Kata sambutannya. Ini ya, yang selamat datang nih ya. Iya, dok. Harus ke arah ini lah biar mataku cocok arahnya. Recording in progress. Makin tua mau konsumsi sesuatu pun harus ada pertimbangan ya. Harus, karena kita membakarnya udah makin dikit. Nanti kok edit ini rekaman ya mana atau ibu nanti pas nanya dia kan, oh jawab. Kok nggak nyambung dokternya katanya. Dah, start. Sebentar, dokter. Baik, dokter, bisa, dok.
Baik, selamat pagi. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada tim surveyor akreditasi klinik kepada Bapak Dr. Aswin Manurung, MKes, SPKKLP, dan Ibu Mas Rita Lumban Tobing, SKM, MKes, ya, dalam rangka survei akreditasi klinik utama rawat jalan Global Health, yaitu pada tanggal 28 sampai dengan 29 Februari 2024. Kami berharap yang terbaik dari Bapak Ibu tim surveyor dan juga boleh memberikan masukan kritik yang membangun demi pelayanan yang lebih baik dari klinik utama rawat jalan Global Health pada tanggal 28 dan 29 Februari ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan terima kasih. Untuk yang menyerahkan. Menyerahkan berarti mana kalimatnya menyerahkan itu? WA ya. Habis sambutan dia harusnya itu kan SDM sama profil kan? Ya, nanti bisa Udah. Ada hari ini Rabu. Itu ya, oke. Ya. Jadi pada hari ini Rabu 28 Februari pada tahun 2024 saya Dr. Joseph menyerahkan kendali klinik utama Global Health kepada tim surveyor. Maksud untuk yang tim survei boleh sekali lagi. Yang mana? Yang untuk tim survei. Tim surveyor. Maksudnya? Untuk diulang sekali lagi. Yang kendali nih. Benar. Oke. Pada hari ini, Rabu 28 Februari 2024, saya Dr. Joseph menyerahkan kendali klinik utama Global Health kepada tim surveyor. Recording stopped. Kita coba dengarkan ulang itu. Untuk meetingnya saya itu. Oke.
akan seperti ini dokter. 2024. Kami Oke. berharap yang terbaik dari Bapak Ibu tim surveyor dan juga boleh memberikan masukan kritik yang membangun untuk demi pelayanan yang lebih baik dari klinik utama rawat jalan Global Health pada tanggal 28 dan 29 Februari ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan terima kasih. Baru lanjut yang itu tadi ya, Surveyor yang menyerahkan ya. benar dokter. Jadi pada hari ini Rabu 28 Februari pada tahun 2024 saya Dr. Joseph menyerahkan kendali klinik utama Global Health kepada tim surveyor. Ini selanjutnya untuk presentasi ya? Ku join lagi ya meeting ya. Benar dokter. Sebentar saya buat meeting yang Oh berarti ada aja yang share screen ya. benar dokter. Oh tinggal baca aja ya kan. Ini untuk link meetingnya agak berbeda sedikit dokter. Oh agak beda. Ini ya terbaru ya. Yang baru. Ya, Mas. Kita berharap aman aman saja. Udah, udah. Oke, susah siap. Izin tes suara dokter. Oke. Baik. Recording in progress. Boleh langsung apa ya? Oke. Saya akan memberikan penjelasan singkat ya tentang klinik utama Global Health yang beralamat di Jalan Mojopahit ya. Nomor 88 EF Medan. Sebagai gambaran umum dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia sehat, maka sangat diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal dimulai dengan tindakan preventif, promotif, dan kuratif kepada setiap individu di lingkungan masyarakat, di mana peran pihak swasta dalam hal ini klinik swasta sangat diperlukan. Oleh karena itu, klinik utama Global Health berdiri sejak tahun 2006, bertempat di Jalan Mojopahit nomor 88E sampai F Medan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat sekitarnya. Adapun visi dan misi, visi yaitu untuk menjadikan klinik utama yang terbaik dan termurah.
misinya adalah memberi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan pelayanan yang ramah, baik, dan bermutu melalui sumber daya manusia yang profesional, menciptakan suasana yang bersih dengan lingkungan kerja yang nyaman, dan selalu berbusana rapi dan harum. Dan ini adalah struktur organisasi, yaitu dengan Direktur Dr. Adrian MHA, saya sendiri sebagai penanggung jawab, Dr. Joseph Partogi Sibarani SPPD, dengan manajer operasional Ibu Jutik Untung SKM MKM, dan di bawahnya ada administrasi umum Ibu Juni, Ibu Rida Valeri, bagian rekam medik Ibu Melani, Ibu Pratiwi M Lingga, bagian kebersihan Ibu Eva. Untuk penanggung jawab fisik dan jiwa Dr. Lili M Biomed, penanggung jawab laboratorium Dr. Lina spesialis patologi klinik, penanggung jawab radiologi Dr. Jenis SP radiologi, dengan radiografer Ibu Desi Veronica Borutarigan AMD RAD, dengan tenaga teknis laboratoriumnya Hotna SW Silalai AMAK, Heni Sartika AMAK, dan analis kesehatan Rinaldi Anasution SMAK dan Nisha Alifa. Ini adalah ruang pendaftaran kita. Ini ruang tunggu kita. Ini ruang konsultasi. Ini adalah ruang tindakan. Ini adalah ruang pemeriksaan. Ini adalah ruang gawat darurat. Ini ruang laboratorium. Ini ruang untuk sterilisasi. Ini ruang radiologi. Ini ruang pertemuan. Ini ruang rekam medis. Untuk kesediaan SDM klinik, tersedia 2 orang dokter umum, 3 orang dokter spesialis, 1 orang radiografer, 2 orang analisis, 2 orang tenaga teknis laboratorium, 2 orang tenaga rekam medis, dan 1 tenaga kebersihan. Jenis pelayanan yang kami berikan yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium, yang kedua pemeriksaan radiologi, yang ketiga pemeriksaan USG, yang keempat pemeriksaan EKG, dengan jam pelayanan Senin sampai dengan Jumat pukul 7.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu pukul 7.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Adapun alur pelayanan untuk di klinik utama Global Health, yaitu ketika pasien datang langsung ke bagian administrasi untuk boleh menerima konseling atau juga boleh dilakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan sendiri, pasien akan diperiksa untuk fisik dan jiwa, yaitu kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku. Lalu kemudian diarahkan untuk pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses dan sputum, dan jika diperlukan juga bisa diarahkan ke bagian radiologi, dan setelah ketiganya dilakukan kita akan melakukan verifikasi hasil pemeriksaan. Terima kasih, demikian penjelasan singkat tentang klinik kita. Recording stopped. Beres? Iya, udah lulus lah kita ini berarti. Saya izin MD ya. Oke, kan. Tapi baru kita paripurna ya kan. Kalau sekarang akreditasi nggak terlalu serumit dulu lah. Lebih mudah. Yang repot itu menjalankan. Tahun depan kita ya. Menjalankan ini yang berat ya kan. Mencari pasien. Makanya saya bilang kan, sebenarnya swasta nggak perlu diakreditasi. Iya. Yang harus diakreditasi itu milik pemerintah. Ya. Kalau swasta pasti menjaga mutu supaya bisa eksis kan. Ya. Dan kalau dia memang misalnya pakai BPJS, nah itu memang harus akreditasi lah BPJS ya. Kita nggak jadi klinik Pratama ya. Jalan Mojopahit ya. Nomor 88 EF Medan. Udah mantap kali tuh. Tinggal dimasuk ke TikTok nanti udah jadi ramai pasien kita. Baru ditanya orang, mana Dokter Joseph? Dokter juga agak gemuk ya. Ya agak gemuk sih kita. Habis makan, Makan ya kan.
Loh, aku bilang jangan kasih makan aku bilang. Kasih tengah aja besar Pak. Aduh. Iya, itulah dia. Tetap 5 tahun nanti ya. Iya. Yalah. Izin kita sih tahun depan baru. Oh, izin tahun depan. 2000. Berarti untuk perpanjang inilah dia Iya, makanya akreditasi ini ya. Tapi masih daring ya akreditasinya. satu hari dari hari kedua mereka Datang ya. Oh, Kayak kita kemarin ada daring dulu ya. dari dulu orang itu. Iyalah. Iya, borongnya segimana. Baca aja pun bingung, kayak subskripsi. Iya. Udah ya. Makasih ya, Kak. Oke, Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Tadi ada mana apa tuh? Untuk kasih anak. Apa tuh? Roti. Kak. Roti, Si yes. Kristi bilang, dokter, apa anaknya boleh makan manis-manis. Bapaknya nggak boleh ya kan? Thank you. Terima kasih ya, Dok, ya. Tuhan berkati Bu. Ya. Iya, makasih Dek. Oke. Komen nggak kebaca ya? Ya ini karena tadi recording untuk besok yang akreditasi ada klinik ya. Jadi kebetulan salah satu izin praktekku di situ, tapi nggak praktek aku di situ. Jadi hanya praktek di metode sini aja ya. Jadi kita lanjut lah ya. Tadi ada bertanya juga tentang Ibu Jamiati tadi nanya tentang psikosomatik ya. Bagaimana mengatasi penyakit psikosomatik ini sebenarnya? Ya, psikosomatik itu pilihannya adalah pakai obat dan nggak pakai obat. Kalau pakai obat berarti dalam kondisi nggak bisa lagi tanpa obat kan gitu. Nah, obatnya tanpa obat itu apa? Yaitu dengan psikoterapi. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini adalah psikoterapi. Kita menterapi pikiran kita. Tapi kalau nggak bisa juga mentok, ya mau nggak mau terpaksa pakai obat dari psikiater ya. Jadi kalau saya sih sederhananya obat psikiater itu adalah obat yang akan membuat orang yang nggak ikhlas selama lalu minum obat akan dibuat dia jadi ikhlas. Kira-kira gitu ya. Oke. Sakit perut kanan sudah beberapa bulan Kak Zubaida Yosep ya. Sama nama kita. Ayo naik live Kak Zubaida. Udah nggak ada lagi yang mau naik live ini kayaknya. Oh, ini ada Ibu Penawati ya. Kak Zubaida ya, nanti request ya. Kita lanjut nih. Obat alergi antibiotik berarti antibiotiknya jangan dikonsumsi. Ya, jangan dikonsumsi antibiotiknya ya. Hai Kak Mary Saragi. Aman nggak makan alpukat tiap hari untuk aslam? Pengen naik berat badan? Oh boleh Kak Warung Karel. Supaya naik berat badan. Tolong jawab pertanyaan Kak Aurora. Yang mana tadi Kak nanya nih? Kuping berdenging sering-sering timbul. Ya, itu salah satu ya penyakit psikosomatik itu ya. Kuping berdenging itu ya. Udah cek ke dokter THT Kak. Oke, aku putus ya. Nanti mungkin dia datang lagi. Apa benarkah Dok, pasca baru sehat tipus pencernaan masih sering terganggu? Benar, bisa enggak ya. Jadi belum tentulah ya. Bagi apa itu? Kue bawang. Ini dong. Aduh, nggak tahu. Lapar juga Wak, jam 4. Lapar, woy. Aduh. Sambil makan kue bawang lah ya. Gagal dietnya. Biar agak gagal sedikit dietnya. Sini, aku bayar utang, Bang. Berapa tuh? 30 berapa? 35. Gagal dietnya. Obat hipertensi seumur hidup ya Kak? Kue bawang. Ini kue bawang ini bisa nanti sebulan di sini. Amin. Kak Mary ya, itu dia memang. Jadi sebenarnya kedekatan kita kepada Tuhan ya. Jadi kembali juga psikoterapi itu sebenarnya adalah pendekatan secara rohani. Ya, secara rohani. Kalau dia pendekatannya hanya secara motivasi memang tidak bisa menjamin ya. Obat jantung sering berdebar-debar dan mual. Belum tentu ya karena obatnya. Itu biasanya karena psikosomatiknya masih tinggi ya. So, mual anak-anak. Oh, anak Kak Aurora ya, dan dia baru sehat dari gila tipus dan suka non BAB juga. Itu. Mungkin karena BAB-nya masih tertahan, Kak. Coba dikasih naik berat badan kue bawang betul. Kasih Lactulax sirup, Kak.
Berapa berat badan anak kakak Aurora? Mata menonjol karena hipertiroid, berarti harus minum obat anti hipertiroid, Kak Moci. Ya. Baiknya datang langsung ke dokter penyakit dalam. Hampir saya ke psikiater dari dulu. Jawaban hidup memang Tuhan Yesus. Amin. Kak Mary Saragi, Tuhan berkati ya. Sambil ku makan lagi. Abang Toib. Kak Manti, pinggang sebelah kanan, sebelah terasa panas, coba cek dulu urinnya ya. Sehat-sehat juga Kak Fatimah. Telinga terasa panas dan penuh, itu juga faktor stres ya Kak Ernaleni ya. Hepa B, selain pantang alkohol, pantang yang lemak-lemak Kak Joyce. Makanan yang berlemak ya. Kak Lea, apakah ada penyerapan yang kurang maksimal di usus? Bisa saja ada. Kenapa dia kurang maksimal? Yang tahu jawabannya pasti hanya Tuhan yang menciptakan kita. Jadi ada orang yang penyerapannya, kayak aku penyerapannya terlalu maksimal. Ada orang yang kurang maksimal. Gitu Kak Lea. Jadi setiap orang diciptakan Tuhan berbeda-beda. Nggak sama. Nah kita yang ikhlas nggak terima keberbedaan itu ya kan. Sebenarnya dia nggak susah. Yang susah itu hidup sehat dan gembira adalah obat. Oh gitu pula Abang Toib ya. Oke lah. Kak Linceran Limbong, pundaknya sebelah kanan sakit sampai lengan sakit kalau diangkat. Ya itu bisa juga karena terlalu capek bekerja ya. Tapi bisa mata normal seperti dulu lagi ya dok. Semoga bisa, karena tergantung seberapa rusak dia jaringan di belakang bola mata itu. Kalau dia udah terbentuk jaringan ikat, itu nggak bisa balik lagi normal dia di belakang bola mata. Nah kenapa dia terbentuk jaringan ikat? Karena tiroidnya tadi. Jadi dengan kata lain dia terlambat diobati. Tapi kalau dia udah diobati cepat, biasanya belum terbentuk jaringan ikat, matanya bisa nggak nonjol lagi ya. Ya, boleh Kak Aurora. Temani anaknya tiap pagi 10 menit. 10 menit di toilet tiap pagi. Tulak-tulak sirupnya kasihlah 3 kali 5 cc aja. 3 kali 5 cc. Nggak ada hubungan dengan fili-fili. Ya, fili-fili itu adalah bagian penyerapan. Jadi bagaimana terbentuknya fili-fili itu dan bagaimana fungsi fili-fili itu adalah rahasia ilahi Kak Lea gitu. Ya, jadi kita ikhlas saja. Awak pun pengennya makan sesuka hati, tapi berhubung terlalu aktif menyerap fili-fili ususku, maka mau nggak mau aku harus berkorban. Harus diet lah. Jadi ini udah aku tutup apanya ya, kue bawangnya. Jadi aku makan tadi kira-kira 4 potong aja. Kenapa udah tertutup? Dalam hatiku pun sudah nyesal, ya kan? Nggak betul itu. Anak-anak bisa aslam. Bisa, Kak Mom Sharon Yul, bisa. Nggak laku lah kue bawang kita bisa nanti sebulan di sini. Obat apa yang bisa meredakan sakit pundak? Oke, ini ku ketik ya. Diclofenac 50 mg 3 kali sehari. Omeprazol 20 mg 2 kali sehari. Fili-fili bisa lepas? Bisa. Karena fili-fili itu adalah sel epitel. Ya, tapi dia akan tumbuh lagi, Kak. Jadi epitel yang udah rusak dia akan tumbuhkan lagi, ya. Sehingga penyerapan tidak optimal. Benar. Pertanyaannya adalah kenapa dia bisa lepas sendiri kan gitu? Berarti kembali lagi itu bawaan daripada badan kita. Ya, caranya bagaimana? Itu sel epitel itu ketika dia bertemu dengan makanan-makanan, maka semua itu akan tetap bereaksi. Ya. Nah, respon-respon ini yang memang kita nggak bisa prediksi. Kita nggak bisa pastikan. Berarti kalau misalnya kayak kami yang gampang gemuk ini Kak Lea, fili-filinya terlalu kuat, ya kan? Dikasih makanan apapun dihajarnya, nggak masalah sama filinya. Kira-kira gitu ya. Kebanyakan terigu.
Buktinya orang lain banyak terigu tambah gemuk dia, Kak. Nggak lepas-lepas filinya. Ya. Jadi itu tadi yang aku bilang, sejauh ini ilmu kedokteran kita belum bisa memastikan sampai sedalam itu. Jadi kalau memang belum bisa dipastikan sedalam itu, ya kita ikhlas saja. Ya, menerima apapun keberadaan hidup kita. Jadi kita nggak overthinking dengan makanan ya. Nanti live berakhir dibuka lagi ya toplesnya. Iya sama Kak Samsinar, Bang Toib. Kaki kiri suka kram. Apa obatnya? Bang Reyes, berarti harus periksa foto ronsen pinggang kiri ya. Bisa juga. Ada rasa kebas nggak Bang Reyes ya? Sama kita itu dok, mudah gemuk. Iya kan Kak Debbie? Bener. Waduh, rasanya makan itu penuh rasa bersalah Wak, ya kan? Dokter nggak mungkin bohong, kakak makan Pak, saya sudah menyesal tadi. Ya ini pun yang potongan keempat belum aku makan. Ku tengok-tengok aja depan mata aku nih, mengingat tadi udah kau makan 3. Kalau bisa ini gak usah dimakan kan gitu kan? Ikhlas aja. Kak Lea, awas kambuh. Ada yang genetiknya memang kurus begitu, digoreng pun nggak ngembang. Kayak kerupuk ya kan, sih. Oh, rasa kebas ada, berarti turunkan berat badan ya. Turunkan berat badan. Ya, itu paling utama. Pakai sendal Skechers atau Crocs, ya. Tetap harus pakai sendal Skechers dan Crocs. Oke, nggak ada mau naik lagi nih yang lagi serangan panik-panik. Kalau nggak biar kita tutup. Ada nggak yang mau nanya langsung nih? Merokok bahaya untuk diabetes, bahaya Kak. Penyesalan memang selalu di belakang dok. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya udah, aku letakkan lagi lah. Udah mau aku makan nih tadi. Aku baca komen Kak Nur jadi nggak jadi aku makan. Sehari 3 kali sampai gula darah berapa dok? Sampai gula darahnya kalau puasa 100 ya. Bukan mau pulang nggak? Siapa nutup ini? Oh ya dia jam 5 wajib pulang, nggak boleh cepat. Jangan parno dok. Oke siap Kak Lea. Neuropati bisa sembuh. Hampir bisa dibilang sulit untuk sembuh ya. Jadi supaya jangan terlalu makan aja. Supaya jangan terlalu terganggu dengan rasa kebasnya, kita nerima aja ya. Makan aja dok, kan udah berdoa. Bantu makan sama Bos Samsinar aja kan, iya. Penyakit diabetes nggak boleh durian Kak Cut. Pusing cekot-cekot leher belakang nyampe kepala sakit dok sudah 1 minggu. Oke, itu biasanya kalau memang nggak ada demam berarti karena banyak pikirannya ya. Baru 3 makanlah. Intinya jangan kebanyakan. Berdebu itu dok, kue bawangnya berdebu ya. Apa-apalah kalau berdebu. Paling kita jadi diare. Kalau diare bersyukur juga nyawa diare. Terbuang yang dimakan ya kan. Jangan parno, jangan kebanyakan. Banyakin Olga makan sayur. Yes Kak Lea. Bang Suranta, Amon Purba 4 hari cegukan berarti asam lambungnya lagi kambuh. Ini ya, minum ini aja Bang Suryanta. Lansoprazolnya 2 kali sehari. Sukralfat 3 kali 10 cc. Tumor hipofisis jarang kali ya kalau di tipe C ya. Kalaupun di tipe A ada ya, biasanya menangani itu adalah dokter sekarang spesialis THT, kalau nggak bedah saraf. Pernah yang merasa sedih? Pernah loh Kak Mary. Tapi waktu aku rasa sedih, aku langsung ingat kenapa aku sedih. Aku harusnya nggak sedih gitu ya. Jadi langsung berdoa, lalu bersyukur lagi sampai sedihnya hilang sendiri. Kan nggak jadi makan. Badan suka ngeges, rasa nggak enak, apa karena asam urat 7? Enggak Bu Tati, itu karena masih banyak pikiran Bu Tati ya. Bu Tati naik live lah Bu Tati yuk. Dokter juga manusia. Bangkit lagi ya kan, bersyukur dan bersyukur. Jadi merasa bersalah karena nggak dimakan-makan sama dokter. Ayo Bu Tati, kan Bu Tati belum pernah bicara. Sampaikan semua keluhan Ibu Tati ya. Salam kenal.
Kak Turnip, Kak Meliana. Titit. 5 tahun sering cegukan apa asam lambung, Dok? Biasanya karena sering kekenyangan dia itu, Kak Azrah. Asam urat 7,8, berarti minum obat ya Kak Ania. Ini ya obatnya ya. Selamat sore. Selamat sore dokter. Wah, dari suaranya yakin awak lagi gembira. Sebenarnya sih sering gembira dok. Tapi Cuman sering kadang-kadang sedih juga. suka melau dok. Oke. Kasih tahulah sama kami apa yang buat melo Ibu. Sendirian, anak-anak Oh. kerja. Berarti merasa sendiri ya? Kayak merasa apa ya? Cemburu gitu loh dok sama anak laki-laki saya gitu loh. Ada istrinya. Lo jadi pengen nangis nih. Kadang-kadang suka, padahal mereka baik dok, dia baik, perhatian, sayang banget, suami istri sayang. Pokoknya anak laki-laki saya itu anak paling hormat sama saya karena dia tahu kehidupan mamanya seperti apa saat dulu ya, ditinggal sama ayahnya, berjuang hidupin anak-anaknya sampai mereka pada bekerja, pada hidup enak ibaratnya dok. Cuman saat saya udah tua ini kok ada rasa kayaknya saya kayak ada kesepian gitu loh. Pokoknya intinya mereka baik dok, baik, sayang banget sama saya, nggak pernah gitu yang menyinggung perasaan saya, itu nggak pernah. Cuma saya ada rasa kok sendiri ya, kok sedih sih gitu, karena suka begitu aja sih dok. Tapi Gak ada tadi apa-apa sih sebenarnya, hanya itu doang. Iya, aku nangkap. Cemburu lah, intinya cemburu gitu loh dok. cemburu. Iya. Oke, sekarang pertanyaannya. Kenapa kita cemburu? Jawabannya karena kita nggak sayang. Padahal kalau menurut saya sih sebenarnya saya sayang dok, sayang banget sama. Oke. Pokoknya apapun semua rumah yang kerjain saya semua saya ikhlas mengerjakan semuanya karena saya sudah tidak ada kegiatan. Dulu kan saya kegiatannya punya rumah makan dok. Setelah anak saya sudah bekerja, saya tidak boleh bekerja lagi. Saya ya hanya untuk ibadah aja deh dok. Sekarang- menikmati masa-masa tua saya. Oke, Ibu lihat anak Ibu bahagia nggak? Bahagia. Nah. Bahagia banget. Sampai bisa baru 2 tahun nikah tapi dia sudah beliin rumah saya sebesar ini ibaratnya dok. Saya yang rumahnya tadinya kecil sekarang rumahnya besar. Wih, saya bahagia banget. Ya. Cuma kadang suka ada rasa cemburu gitu loh. Ya, itu tadi. Karena dia sayang banget sama istrinya. Itulah masalahnya. Jadi gini, Bu. Tapi saya juga sayang dok. Saya juga sayang sama. Saya nggak pernah membeda-bedakan sama anak sama mantu. Kalau mereka salah, saya juga saya marahin gitu loh dok. Oke. Wah, mereka juga intinya sayang. Cuma kadang-kadang tuh ada terbesit. Kok sepi ya? Karena ini masih perumahan baru ya dok. Masih belum banyak rumah-rumah, masih banyak yang kosong gitu. Jadi kayaknya berasa yang tadinya rame rumahnya di daerah Bekasi yang rame penuh padat, kok di sini kayak sepi gitu loh dok. Terus nggak punya kegiatan gitu. Jadi kayak ada rasa kadangnya entar badan sakit. Biasanya saya dulu lagi masih punya rumah makan, saya nggak pernah yang namanya sakit, nggak pernah, pokoknya nggak pernah deh ngerasain saya sakit deh. Setelah ini kok kayak ada rasa suka sakit inilah, suka masuk angin lah, suka inilah itulah gitu loh dok. Kadang-kadang saya suka gini, ya Allah saya pengen menjaga anak-anak saya. Kebetulan besok tuh anak saya mau lahir, cucu saya mantu saya. Jadi saya berusaha untuk jadi sehat gitu loh dok. Itu sih sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi kalau gitu cemburunya ini sekarang yang harus kita atasi nih Bu. Ibu cemburu karena dia tidak merasa kesepian. Ibu kesepian ya kan? Iya. Oke. Padahal anak saya bilang, mama mau nggak nikah lagi? Enggak. Saya benar-benar fokus untuk anak-anak saya. Jadi saya sudah mengesampingkan itu semua gitu loh. Saya berusaha untuk diri saya sendiri aja sama anak-anak, tidak memikirkan yang lain gitu loh dok. Tapi di saat saya sendiri kadang-kadang sepi amat sih gitu, berasa kayak kesepian. Nanti tiba-tiba air mata netes gitu dok. Merasa nggak ada yang peduliin ada?
peduli semua. Jadi rasa sepi ini kayak mana maksudnya, Bu? Coba Ibu terangkan. Sepinya ini dalam hal apa ya? Ya sepi aja gitu kok, kayak di rumah sendirian terus gitu, nggak punya temen yang biasa sering pada ngumpul gitu kan, sekarang sendiri gitu loh Dok. Biasa ngumpul sama Anak-anak pada siapa? kerja gitu, paling ada cuma hari Sabtu Minggu gitu. Biasa ngumpul sama siapa? Kenapa? Biasa Ibu ngumpulnya sama siapa? Ya dulu lagi masih di Bekasi kan banyak teman-teman pada Oh. sering ngumpul, tapi kan segini karena orang rumah-rumah baru jadi ya belum banyak begitu kenal gitu loh Dok. Ya, Masih Ibu sedikit Ibu lah, di sini kenalin. banyak kan ibu-ibu muda. Ya Ibu kenalin aja semua. Sudah kan, cuma mereka pada pekerja semua Dok, yang seumuran saya tuh ibaratnya bisa dihitung gitu loh. Bisa dihitung, nggak ada yang seumuran saya. Jadi saya olahraga sendiri, apa-apa saya serba sendiri gitu kan. Mau kemana-mana saya sendiri gitu. Biasanya kalau lagi di Bekasi kan banyak temen seumuran lah. Nah di sini tuh banyak kan seumuran anak-anak saya semua, namanya perumahan baru Dok. Banyak kan pada baru-baru rumah tangga gitu. Berapa umur Ibu? Sebenarnya sih 53. Oh. 35 terbalik. 53 Dok. 53 ya. Berarti baru juga ya. Sorry, menopause baru ya, Bu ya? Saya dari 2010 itu sudah tidak mens karena saya ikut KB susuk Dok. Sampai sekarang. Memang nggak ada menstruasi lagi? Sudah tidak ada. Semenjak saya ikut KB dari anak saya pertama sampai anak kedua itu ikutnya KB susuk Dok. Oke. Ya udah sampai itu saya nggak pernah mens sampai sekarang. Tapi ini kan nggak pakai KB susuk yang lagi kan? Ya enggak lah Dok, orang nggak ada suaminya. Gimana sih dokter? Oke. Kalau gitu coba aku tanya, kira-kira apa sih yang bisa buat Ibu bahagia? Saya tuh seneng rame. Oh, rame. Saya juga seneng rame, saya pengen punya kegiatan. Tapi sama anak saya nggak boleh. Udah mama buat apa? Mau cari duit buat siapa lagi? Apa-apa sudah terpenuhi, berarti gitu. Cuman saya tuh orangnya nggak bisa diem. Pengen bikin ini, pengen bikin itu. Cuma sama anak saya udahlah istirahat aja gitu loh. Justru di saat saya istirahat malah kayak badan jadi sakit gitu loh Dok. Saya dulu punya rumah makan Dok. Oh. Sehari bisa 150 ekor ayam. Nah sekarang saya nggak ngapa-ngapain. Oh. Jadi kayaknya badan jadi nggak enak gitu. Ini sekarang di daerah mana Ibu tinggal? Di Gunung Sindur, Rawakalong, Bogor. Oh, di Bogor. Jadi kalau gitu Ibu butuh teman ini memang. Iya sih, bukan temen laki-laki ya Dok, saya nggak mau. Saya mau teman bermain aja, teman untuk berenang, teman untuk olahraga, untuk ya pergi main lah gitu loh Dok, ibadah gitu loh. Karena di sini rata-rata susah Dok, masih pada muda-muda semua. Olahraga pada nggak mau, jadi saya tuh kadang-kadang udahlah jalan sendiri. Setiap hari saya jalan pagi, pokoknya 1 jam tuh sendiri. Oh, artinya olahraga renang 1 jam sendiri. Artinya nggak ada pilihan juga ya, pindah rumah nggak mungkin ya? Enggak, karena rumahnya di Bekasi sudah saya kontrakan, nggak boleh juga saya sama anak saya sendirian di sana. Ibu bisa melamar jadi kepala Kepling gitu, kepala lingkungan. Jangan tak terkenal saya Dok. Pokoknya intinya sama anak saya udah harus istirahat, banyakin ibadah. Udah kegiatan mama mau olahraga boleh, mau kemana boleh silakan. Yang penting jangan masak terus. Sudah berarti dari tahun 92 kan saya tuh catering Dok, terus rumah makan sampai selesai anak saya kerja 2013 ya udah saya selesai sampai sekarang. Saya udah nggak punya usaha lagi gitu. Oh, tapi bukan berarti merasa perlu uang lagi ya? Tidak, alhamdulillah sudah tercukupi dari anak-anak Dok gitu. Oke, Ibu masih ingat kenapa Ibu masih hidup sampai sekarang? Ya Allah sayang sama saya. Oh, benar sayang. Ya sampai saat ini saya hidup berarti Allah masih sayang sama saya. Bisa Ibu rasa sayangnya? Ya karena saya hidup, karena Iya. saya masih bisa menikmati. Iya. Melihat anak-anak saya. Iya. Gitu. Terasa sayangnya?
Rasa. Kalau kita rasa disayangi, kita bahagia apa enggak? Bahagia. Kalau bahagia kita kesepian apa enggak? Bahagia. Kesepian sih kadang-kadang. Berarti bohong mah. Kesepian tuh kadang terbesit gitu aja dok, terbesit gitu aja. Kadang Iya. melihat semua orang ngumpul sama pasangan, sama anak-anak gitu. Sedangkan saya apa sendiri gitu. Berarti, Pokoknya Bu, saya berkorban bener-bener sendiri. Iya, gitu. berarti ibu kecewa. Mungkin ya dok. Nah, Itu kalau kecewa artinya dok. iya dong, kalau ibu kecewa berarti karena lihat orang bisa sama keluarganya, ibu malah kecewa. Gitu ya dok. Obatnya apa? Obatnya berarti ibu harus kembali lagi mengingatkan diri ibu bahwa ibu tidak pernah sendiri. Iya dok. Kalau ibu sendiri, Tuhan gak pernah nemani ibu, mungkin kita gak bisa hidup sampai sekarang. Iya dok. Tapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia menjaga kita, Dia melindungi kita dari mara bahaya, Dia melindungi kita dari orang-orang yang jahat, Dia memberikan apa saja yang kita butuhkan supaya kita tetap hidup. Bahkan saya mau bilang, jantung kita pun berdetak itu karena masih dijaga sama Tuhan. Iya dok. Berarti saya tidak boleh merasa kesepian. Kalau saya merasa kesepian, sama artinya saya tidak percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup saya gitu. Iya dok. Bisa ya? Jadi harusnya ini menjadi teguran buat ibu. Iya. Kalau Sama ibu bisa, rasa pengen punya tempat cerita, curhat, itu saatnya ibu berarti lebih banyak lagi doa. Iya. Waktu doa ibu sampaikan semuanya. Silakan. Tapi kalau saya berdoa saya selalu nangis dok. Jadi kalau nangis tuh jadi panjang nangisnya gitu loh dok. Ya nggak apa-apa Jadi juga mau saya tuh istilahnya- nggak apa-apa mau nangis saja ibu. Sekarang pertanyaannya ibu kenapa nangis? Ya mengingat masa-masa lalu. Pokoknya sedih aja. Pokoknya kayaknya kok seperti ini terus gitu loh. Pengen intinya nggak mau ngerepotin anak-anak, pengen hidup mandiri terus gitu. Tapi kok nggak bisa, kadang sakit, nggak enak sama anak mantu gitu. Kadang suka begitu, suka orangnya tipenya yang nggak enakan gitu loh. Iya. Padahal mereka tuh perhatian banget, sayang banget Ya, pokoknya. karena ibu lupa. Sekarang saya tanya, yang memberi ibu hidup siapa? Tuhan, Berarti yang mau ibu hidup siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan mau ibu hidup? Kenapa? Coba. Kenapa dok? Ya karena Tuhan masih sayang sama ibu. Ya, Lah terus tadi ibu bisa nggak merasa disayang sama Tuhan? bisa dok. Kalau ibu disayang sama Tuhan, Harus ibu bisa, rasakan, ibu bahagia apa enggak? Insya Allah bahagia dok. Harusnya bahagia. Terus kalau ibu merasa kesepian, berarti ibu lagi merasa disayang Tuhan apa enggak? Disayang Tuhan. Tapi ragu. Tidak. Makanya Tidak ragu, dok. makanya rasa kesepian. Oh gitu ya dok. Iya, jadi kembalinya begitu. Jadi waktu ibu berdoa, oh aku kok rasa kesepian ya? Aku doa. Doa kita apa? Kita bilang, Tuhan saya sadar kalau Tuhan itu sebenarnya nggak pernah tinggalkan saya, tapi saya sadar kok saya kesepian sekarang, saya mau rasakan lagi gitu. Bahwa saya tidak kesepian, saya mau merasakan Tuhan sayang sama saya. Iya dok. Bisa ya? Bisa. Nah, termasuk Harus deh. bisa dok. Iya, termasuk ibu saking merasa kesepiannya ya kan, ibu rajin kali mau WA aku. Tiap pagi lapor gula. Jadi malu. Untung aku udah ingat, kalau aku sabar itu tandanya aku mengasihi orang lain. Ya betul. Untung dokter sabar. Sampai saya setiap ke rumah sakit dok, saya selalu berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan saya ketemu seperti dokter Yosef, tidak galak, tidak marah-marah terus tidak menakut-nakuti pasien. Tapi alhamdulillah saya ketemu 2 kali dokter seperti dokter, tidak marah-marah, dia baik banget. Iya. Ada dokter pertama saya
nakut-nakutin saya. Ah. Pas ketemu dokter, saya selalu berdoa mudah-mudahan ketemu seperti dokter Yosef. Alhamdulillah ketemu terus 2 kali. Dokter yang berbeda tapi baik-baik semua, Dok. Nah, Karena syukur. doa saya. Syukur kan? Iya. Tapi artinya gini, Alhamdulillah, Bu. syukur. Kita kan nggak bisa juga bergantung sama orang. Gitu. Kalau kita menggantungkan hidup kita kepada orang lain, itu kita jadi beban buat orang lain, ya kan? Bener, Dok. Nah, tapi apa yang bisa kita buat? Ibu mau nggak memberikan diri ibu menjadi tempat gantungan buat orang lain? Insya Allah bisa, Dok. Nah, kan ada tetangga-tetangga tuh di sekitar rumah kan? Ada. Lagi ada Beberapa kesempatan, yang kosong. lagi ada kesempatan, ibu tanya sama mereka, apa kabar hari ini? Bener Iya, nggak? Dok. Nah, kalau ibu tanya sama orang, kamu apa kabar? Orang pasti akan merasa dia disayangin sama ibu. Iya. Bisa ya? Udah, Dok. Tapi kalau ibu Bisa. cari orang cuma buat curhatin apa isi hati ibu, orang malah jadi kesel. Saya nggak pernah curhat sama orang, Dok. Saya curhat sama Tuhan doang, sama Allah. Iya, satu lagi sama dokter Dokter. Joseph. Iya, betul. Bener, Dok. Saya curhatnya sama ke WA dokter aja dah masalah penyakit saya. Tapi Iya, aku tahu, makanya semenjak bersyukur. saya ikhlas, Hah, gula darah saya turun, makin lama makin turun. Tadinya dia di 150, terus sekarang udah mulai di bawah 100. iya, Udah mulai segitu lah, Dok. iya, makanya Punya itu. saya ikhlas. Iya kan? Sekarang Iya. kan ibu udah bisa merasakan kan, kalau saya itu kan sabar sama ibu kan. Iya. Sekarang mau nggak ibu jadi orang yang sabar buat orang lain, Mau. biar nggak Mau, Dok. kesepian. Mau, Dok. Nah, itu aja caranya. Tanya sama orang, kamu Iya. apa kabar? Apa yang bisa saya buat buat kamu? Iya. Jadi ibu nggak rasa kesepian lagi. Iya. Ibu Bener, kan Dok. senang masak kan? Iya. Ibu daftarin aja itu tetangga-tetangga, makanan kesukaan mereka apa. Sudah sering seperti itu, Dok. Udah dimasakin belum? Malah mereka jadi memanfaatkan saya. Nah. Karena saya paling tua di sini. Mereka pada makan. Saya sih tidak pernah peduli. Cuma kadang malas bergaul sama yang sudah tua gitu. Itu kata saya lah, kalau bergaul sama saya yang sudah tua, kenapa kamu mau makanan saya? Saya cuma seperti itu doang. Nah. Semenjak itu saya udah malas manggil mereka karena mereka masih anak-anak semua, Dok. Kalau kesini ke rumah saya tuh saya selalu menyediakan makan siang. Pokoknya apapun saya sediakan. Saya nggak pernah pilih-pilih siapa yang mau ke rumah saya makan. Hayo makan karena saya senang masak. Saya senang makan rame-rame gitu. Terus? Ya cuman ada beberapa orang kalau pas lagi mereka mau ngajak main gitu, jangan main sama inilah, kan saya dipanggil mami sini, Dok. Mami sudah tua gitu kan, nggak level kata gitu. Terus kata saya gini, kamu nggak mau makanan saya, tapi kamu nggak mau main sama saya, tapi kamu mau makanan saya. Kadang-kadang saya suka kesel gitu, Dok. Berarti ibu nggak Makanya, ikhlas. akhirnya sekarang saya bukan kayak akhirnya saya membatasi lah untuk berteman gitu. Istilahnya saya nggak mau daripada nanti saya tersakitin, terus saya jadi pikiran karena saya selalu memikirkan kalau misalnya ada apa-apa saya mikirin, nanti saya jadi nangis gitu. Nah saya nggak mau, sama anak saya udah sekarang mama semuanya mama di rumah aja, mau pergi ya pergi gitu. Kalau pergi pun yang jauh, jangan yang deket-deket gitu. Kalau anak saya sih bilang gitu, Dok. Oke, coba aku tanya. Berarti ibu masih menyimpan rasa kecewa ini dalam hati? Dulu, Dok, tapi sekarang sih udah enggak. Semenjak saya udah nggak pernah menghubungi mereka. Kalaupun dia mau pada main silakan. Cuman kalau tuh sini makan Bang, saya udah nggak pernah lagi. Takutnya mereka banyak menyela. Saya nggak mau. Tapi ibu takut kecewa, bener nggak? Iya. Betul, Dok. Betul itu, Dok. Aduh bu, itulah sakit ibu. Tahu aja sih. Merasa takut dikecewakan.
Iya. Akhirnya ibu akan berusaha terus memilih-milih orang. Tukar kita. Iya. Iya, Nah. kadang-kadang enggak, saya pikir kalau dia nggak welcome sama saya ya sudah gitu loh. Lah kalau kita dari tapi saya awal Bu, nggak- dengar Bu ya, makanya ibu jadi punya teman Ya. dikit. Kenapa? Karena ibu udah curigaan sama orang. Datang hari ini. Sebenarnya sih nggak sedikit dok, teman saya banyak bang, hampir satu komplek ini. Iya, mereka masalahnya- ada beberapa orang gitu loh dok. Ibu merasa kesepian kan? Sekalian doa makan. Iya. Nah, kenapa kita merasa kesepian? Karena kita merasa orang lain gak ada yang peduli sama kita. Hah? Iya betul. Kenapa kita merasa orang gak peduli sama kita? Karena kita menuntut, berharap orang lain peduli sama kita. Oh gitu ya dok. Padahal Tuhan lebih peduli lagi sama kita. Iya, tiba-tiba. Iya dok. Nah, kalau kita bilang kita perlu pedulinya dari orang lain, berarti kan kita merasa tidak menghargai kepedulian Tuhan itu sama hidup kita. Ada 40. Iya. Maka ibu akhirnya merasa apa? Curiga terus sama orang. Nanti aku buat ini yang baik sama dia, jangan-jangan dia nggak baik sama saya. Kurang lebih. Tahu. Iya bener dok. Kadang suka seperti itu dok. Tapi saya sudah mengikhlaskan semuanya. Sudah Bu, deh, pokoknya yang saya, sudah- intinya saya baik sama dia, terserah dia kalau tidak baik sama saya ya sudah. Iya, benar. Baik. Ini sekarang yang aku bicarakan yang belum terjadi. Iya. Tapi ibu udah antisipasi. Iya dok. Maka ibu kalau lihat orang, ibu lihat nih, ini bisa nggak nih jadi teman ini? Bener. Jangan-jangan nanti dia cuma buat gua susah aja nih. Karena ibu nggak mau dibuat susah, benar nggak Bu? Iya. Kenapa ibu nggak mau dibuat susah? Ya sebenarnya bukannya nggak mau dibuat susah sih dok. Saya sudah berbaik, saya udah ikhlas istilahnya gitu. Tapi mereka kadang-kadang kok menyinggung perasaan saya gitu. Padahal saya udah baik banget gitu loh. Saya nggak pernah hitung-hitungan dok. Saya baru 1 tahun di sini. Tapi hampir 280 kakak saya kenal semua gitu. Nggak ada yang kenal saya, istilahnya begitu. Tapi ada beberapa yang nggak suka sama saya dok gitu loh. Nggak sukanya karena kok baru orang baru kok udah pada kenal semua gitu loh. Ya begitu dok. Padahal saya juga biasa-biasa aja. Gitu dok. Maksudnya mereka tuh pada nurut kalau kata saya, ayo besok kita jalan pagi misalnya. Pada nurut tuh, ayo yang pada pro sama saya pada ikut jalan pagi gitu. Pokoknya kalau mau sehat ikut saya, kalau nggak mau sehat ya sudah gitu. Tapi ada beberapa yang merasa kok ini jadi kayak berasa geng-gengan gitu dok. Kata saya, udah nggak zamannya geng-gengan saya mah udah umurnya udah banyak gitu loh, nggak perlu geng-gengan kata saya gitu. Gitulah dok ceritanya. Berarti ibu merasa kesepian karena ibu merasa sedikit aja orang yang bisa jadi teman ibu ya? Iya, karena masih di sini, karena masih baru di sini, kayak berasa kayaknya satu karena seumuran saya nggak ada, banyak kan anaknya bangsa seumuran 25, 30 lah, paling mentok 30-an. Ya kan mungkin dia nggak nyambung atau gimana, atau saya yang nggak nyambung ke dia atau gimana. Ya sudah, jadi saya lebih baik saya sendiri di rumah gitu. Berarti kalau Apapun ibu saya berteman, sendiri, Dok. coba deh Bu, ibu pilih mana? Jadi teman buat orang lain, atau ibu berharap orang lain bisa jadi teman ibu? Jadi teman buat orang lain. Kalau ibu jadi teman buat orang lain, ibu ikhlas nggak kalau dia nggak mau jadi teman ibu? Ikhlas. Kalau ibu ikhlas, apakah ibu akan merasa kesepian ketika nggak ada yang mau jadi teman ibu? Insya Allah tidak dong. Faktanya ibu kesepian. Ya itu dia kadang-kadang dok. Maksudnya kesepiannya ini rumah besar dok, kok sendirian aja sih gitu kan, kayak biasanya rame gitu. Harusnya ibu Mungkin punya karena rumah saya besar memiliki bersyukur kasih atau kesepian Bu? Coba aku tanya. Kenapa dok? Kalau ibu punya rumah besar, harusnya ibu bersyukur atau kesepian?
Bersyukur. Jadi sekarang ibu bersyukur apa kesepian? Bersyukur sih dok, cuma kok sepi. Berarti ibu bersyukur atau enggak? Bersyukur dok, saya bersyukur banget punya rumah besar ibarat. Lalu kenapa Tapi kesepian? dok, rumah besar, ya kan terlalu besar, rumahnya kecil. Lo sepi apa sih rumah apa karena rumahnya terlalu besar gitu kan? Jadi kan berasa kesepian gitu. Tapi insya Allah nggak ada, bulan Maret cucu saya lahir, nanti saya akan ramai sendiri nanti. Nah, udah kalau gitu, berarti udah ada solusi deh. Memang kalau udah cucu lahir, Iya. selesailah semua itu masalah. Iya, anak-anak gue bilang pokoknya kalau cucunya udah lahir, mama pasti nggak akan pernah kesepian, mama pasti nggak akan sering sakit, karena mama selalu bahagia gitu. Karena kalau saya mama mau aku temenin, nanti aku salah satu aku nggak kerja, nah kan kita harus mesti bayar ini, bayar itu buat hidup kita. Bagaimana kalau kita salah satu kita nggak kerja gitu? Pokoknya nanti intinya mama itu hanya kesepian, mama butuh perhatian. Oke, saya selalu perhatiin mama. Insya Allah nanti aku lahir buat teman mama, pasti mama akan bahagia, pasti mama akan senang, mama pasti akan sehat terus gitu. Oke, dok. Makanya oke. saya selalu berdoa, udah saya harus sehat terus, karena saya nggak mau. Jadi saya kadang-kadang kalau ada sakit sedikit, saya langsung WA, dok ini begini kenapa ya dok? Karena dia takut saya sakit, karena anak saya cucu saya mau lahir gitu. Ya, oke, pertanyaan terakhir. Ibu merasa butuh perhatian? Butuh. Karena saya dari dulu tuh selalu sendiri dok, jadi saat saya tua saya tuh pengen banget diperhatiin gitu loh dok. Berarti dulu ibu Saya sampai 2010 saya hidup sendiri dok. 2010 ibu hidup sendiri ya? Sendiri, menghidupin anak-anak saya 2 orang sendiri gitu, gua berjuang sendiri. Sorry, aku lupa. Jadi saat saya udah tua, Suami meninggal dulu. Suami meninggal. meninggal dok. Meninggal, tapi saya pisah dulu dari tahun 2010, terus meninggal dia 2017 baru meninggal. Oh, berarti dia dari tahun 2010 sampai 2017, ibu kecewa dong ditinggalin sama suami. Ya pastilah, pasti saya kecewa dok. Berarti kalau sampai sekarang ibu Cuma merasa butuh sudah, perhatian, berarti ibu belum memaafkan suami. Enggak sih, ya itu saya butuh perhatian dari anak-anak saya. Kalau untuk suami saya sudah tidak peduli dari zaman saya udah Oke. pisah sama ayahnya, saya nggak pernah peduli sama suami saya. Iya, jawab bu pertanyaannya. Ibu udah memaafkan suami belum? Sudah dok, saya selalu mendoakan suami saya. Apa Walaupun doanya? ada punya rasa kecewa saat itu. Kenapa dok? Apa doanya? Ya saya selalu, kalau menurut agama Islam saya selalu baca Al-Fatihah untuk dia. Hampir setiap hari saya selalu Al-Fatihah untuk dia, kirim doa untuk dia. Pokoknya istilahnya kita introspeksi diri, saling memaafkan gitu loh. Saling Kalau saya ya dok, saling. iya maksudnya saya maafin, dia juga memaafkan gitu. Jadi Lah dia karena dulu kan sorry bu, sorry. Jadi kalau ibu memaafkan, terus bapak nggak memaafkan, boleh? ya silakan. Ya nggak apa, yang penting saya sudah memaafkan. Udah ikhlas. Saya sudah ikhlas dok. Dari saya menghidupi anak saya sendiri, saya tuh benar-benar udah ikhlas. Saya fokus buat anak saya. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang saya menikmati gitu loh. Berarti yang belum ikhlas itu ibu sekarang kalau nggak ada yang memperhatikan ibu ya, belum ikhlas. Iya, Belum ikhlas. benar. Iya kadang-kadang suka begitu dok. Kadang kok suka nggak perhatiin. Kadang-kadang anak saya nggak masuk ke kamar saya aja, saya suka tiba-tiba air mata netes gitu loh. Padahal sebenarnya anak saya kan pulang kerja malam capek, mungkin langsung masuk kamar gitu. Paling cuap-cuap cuma pas lagi makan, paling ya 10 menit ya sudah mereka udah masuk kamar, saya juga masuk kamar gitu. Padahal seharian tuh saya sendiri gitu loh. Tapi di saat Sabtu Minggu tuh mereka nggak pernah ninggalin saya, selalu ngajak saya pergilah gitu loh. Sebenarnya saya nggak pernah diperhatikan, cuma pas saat dia kerja ya itu kadang suka egonya saya tuh suka muncul tiba-tiba gitu loh dok. Ya udah. Sebenarnya saya dulu sendiri kerja, kok sekarang saya nggak diperhatiin gitu loh. Padahal sebenarnya mereka tuh sayang banget dok. Jadi sebenarnya ibu mengharap siapa yang bisa memperhatikan ibu? Anak-anak saya lah dok. Apa boleh? Emang nggak boleh dok? Iya, aku tanya dulu apa boleh? Ibu jawab dulu boleh. Ya boleh kali dok. Boleh
boleh lah dok. Jadi kalau gitu siapa yang mana? Anak perempuan dan laki-laki, istrinya? Oh, ya mereka dua-duanya, terutama anak saya yang laki-laki. Jadi kalau ibu nggak diperhatikan sama mereka, ibu kecewa nggak? Sedih. Kalau sedih artinya kecewa apa enggak? Kecewa dok. Jadi kalau kecewa obatnya apa? Ikhlas. Nah udah ikhlas lah. Ya makanya saya selalu lihat YouTube dokter, selalu ikhlas. Ya udah saya belajar. Makanya kadang-kadang suka mau nangis, oh iya ikhlas, kata si dokter selalu ikhlas. Udah saya ikhlas, saya selalu berdoa selalu ikhlas. Oke, berarti pertanyaanku, apakah semakin lama mengikuti YouTubeku, mengikuti liveku, lama kelamaan ibu makin lama nggak kesepian atau masih kesepian? Tidak. Oke, good. Berarti udah selesai masalah ibu ya. Udah. Tapi kalau ibu berharap Ya pun, bahagia dok. gini, kalau ibu pun berharap ada orang yang memperhatikan ibu, sebenarnya orang yang berharap diperhatikan karena merasa kurang perhatian, sebenarnya itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Iya dok. Satu. Yang kedua, orang yang berharap diperhatikan orang lain, mohon maaf, itu artinya kita orang yang egois. Oh iya. Nah, Emang jadi saya dua nih. egois kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, sering. Emang. Iya dok. Udah. Nanti kalau anak-anaknya udah pulang, jadi kalau aku mikir gini Bu, sebenarnya ibu kalau ketemu sama orang yang dalam tanda kutip ya, yang mungkin juga masih merasa hidupnya merasa kurang, pasti gampang kesal sama ibu, percayalah. Iya. Makanya ibu temannya dikit. Iya. Di dunia ini pasti masih lebih banyak orang yang hidupnya belum ikhlas. Iya dok. Ketemu sama ibu yang juga belum ikhlas, yang ada berantem. Iya. Nah, tapi ya saya berdoa makin banyak orang yang bisa hidup ikhlas sehingga dia mau memberikan hidupnya buat orang lain. Iya. Maka ketika Iya, Dok. ketemu dengan ibu yang belum ikhlas, klop deh. Nah nih, cocok. Enggak, saya sudah ikhlas dok. Saya harus belajar ikhlas. Ya, artinya nggak apa-apa, nggak ada yang perhatikan Bu. Iya. Kenapa? Apa-apa, Karena Dok. Tuhan Saya tetap ikhlas. memperhatikan ibu, gitu jawabnya. Iya. Lalu kalau ibu Iya, merasa betul, Dok. kurang diperhatikan, ibu tinggal doa, sembayang. Iya. Kenapa? Iya. Karena waktu doa dan sembayang, kita bisa menyadarkan diri kita bahwa Tuhan itu maha hadir. Iya. Setuju ya? Setuju dok. Nah, Jadi jadi saya boleh bersahabat sama dokter, kata Kalea tuh. jadi obatnya adalah berdoalah. Ya, berdoa. Oke? Ya dok. Oke. Semangat Bu Tati. Semangat dok. Tuhan berkati. Oke Bu. Oke, makasih dokter. Iya Ibu, ya. Apa itu? Hah? Kan mama mau katanya alat kelaminnya lagi gak datang. Apa buatnya? Gatal dia ya. Hmm. Berarti Terus kan lagi renovasi rumah. Terus di matanya kayak agak merah dikit lah. matanya merah juga. Kira dua-dua. Enggak, yang sebelah kanan. Sebelah kanan aja. Kiri aja, setengah ini aja dong. Coba Dari situ. bola mata hitam Sebelah ini. sana ya. Iya. Berarti tensinya naik itu. Aduh, itu harus ke dokter mata itu. Nggak tahu juga aku obatnya. Atau gini, fotokan mata mama. Ah, Nanti biar aku tanya sama temanku. Biar aku minta sama dia resepnya. oh, ntar ku suruh aja. Kirimkan aja. Kirimkan. Nanti biar ku WA ke kau. Karena dia pun harus membalas WA. Harus ku kirim ke WA temanku. Iya. Sama yang gatalnya itu Tensinya tuh yang tinggi dong. semualah. Kalau mama bandel kali orangnya. Ya. Susah tidur itu dok. Ya makan nggak dijaga, susah tidur, stres terus. Tapi pengen sehat. Kalau dulu. Susah.
lagi memang gitu, ada fase-fasenya dia. Ya itu tadi Pak ya kita bilangin, nanti dibilangin dia malah ngeyel, ya kan? Ya udah, fotokan nanti. Ya. Oke. Lu nanti kirim. Oh. Ya. Aku WA ke dokternya nanti. Ya. Matanya tuh fotokan, yang merahnya itu ya. Jadi yang tadi yang alat kelaminnya itu gimana? Itu harus ke kawanku, aku nggak ngerti kalau kelamin, harus ke kulit dia sebenarnya. Tapi pasti faktor itu karena gulanya tinggi terus. Gatal lah dia ya. Jadi insulinnya gimana? Tetap 20 kilo buat? Berapa tadi gula mama? Terakhir bang, belum tahu aku terakhir. Kalau tetap tinggi dia berarti 20, naikkan lu 20 10 2 kali. Pagi siang atau Siang sore, siang malam. Kilo. Ya. 20 berarti 30 cc lah satu ya. Total 30, iya. Nanti tolong kirimkan aja namanya. Iya, itu kirim Pak. Kasih dok. Oke deh, oke. Sister. Mana dia Kak Lea? Hai Kak Yo. Sore dong. Selamat sore, masih hidup? Hah? Masih dong. Ya. Apa cerita? Gini dok. Kemarin itu kan dok, adalah aku tertarik sama produk herbal. Hah? Terus kan dok, disuruh aku nimbang dulu. Terus? Terus kan dok, disuruh aku nimbang. Terus dibilang lah, dari timbangannya ini nanti nampak Kalau untuk penenang muda atau itu nggak boleh dikasih ke mama. Nggak boleh. Harus ke psikiater tadi. Minta aja nanti rujukan ke psikiater, ya. Memang lagi apa dia itu? Lagi hang. Tapi cuma berapa bulan aja tuh dok? Cuma 3 bulanan. Tapi setelah 3 bulan lagi udah normal itu. Iyalah, artinya nggak bisa ke mengeluarkan obatnya itu, ya kan? Kasih dok. Oke deh, oke. Terus kenapa disuruh timbang berat badan? Dibilang lemaknya tinggi gitu. katanya kan dok, dari situ bisa dilihat kadar air dalam tubuh, terus Kadar lemak. iya, terus apa namanya itu tua mudanya sel-sel dalam tubuh katanya toh. Iya. Apa, dok? Usia sel tubuh namanya. Terus? Iya. Terus masa dibilangnya dok usia sel tubuhku 49 tahun dok? Kalau kita obesitas, memang sel-sel usia tubuh kita bertambah. Tapi itu akurat nggak dok timbangannya dok? Akurat karena aku pakai itu. Itu ada merek Omron kan? Aduh dok, jadi makin Apa? jadi makin overthinking lah aku dok. Ya yang suruh overweight siapa? Apa dobat ini kak? Siapa? Sejak situ ini. Terus sama apa? Mau datang kemarin hari ini? Besok aja ya. Besok aja mau obat kali belum? Coba kak. Jadi itu membuat itu kenapa usia sel-sel tubuh kita semakin tua? Karena kita obesitas. Berarti harus nurunin berat badan ya dok? Ya, turunkanlah berat badan dengan cara yang ku bilang ini. Nggak ada cara lain. Jangan cari obat apapun, jangan cari herbal apapun.
tahanlah selera dengan kesungguhan hati, banyak-banyak berdoa. Setiap berdoa bilang, Tuhan aku ikhlas mau diet. Tapi kalau lewat teng depan rumah dok, jadi lapar aku dok. Tutup telinganya. Bukan, taruh polisi tidur di depan rumah kakak biar nggak lewat teng. Kalau bunyi teng, kakak langsung berdoa. Ya Tuhan, jauhkanlah aku dari pencobaan ini. Bilang ya. Dari godaan. Godaan dok. Godaan setan. Karena setan itu. Udah paham. Jadi betul itu alatnya. Iya dok. Iya. Aduh, jadi overthinking ngelakuinnya dok. Ya nggak apa-apa, kan kakak yang overthinking, kan aku enggak. Tapi jauh kali loh dok, 49. Saya masih umur 27 dok. Ya mau kayak mana, kan kakak gendutnya minta ampun kan. Aduh Tuhan, enggak lah dok, saya 63, tinggi 153. Oke, 63, 153 ya. Dari situ udah pasti umur sel kita menua. Kedua, kakak overthinking. Iya dok. Maka kita akan Setelah itu sulit bikin tidur. Saya overthinking. Sulit tidur malam. Iya dok. Ya, orang sulit tidur malam, regenerasi sel-selnya akan terganggu. Makanya usia selnya tambah tua. Dah. Oke, dok. Yang ketiga, kakak pasti sering sedih. Kok tahu dok? Ya aku kan sok tahu. Kalau kita sering sedih, dengarkan, maka pembuluh darah kita semua menciut. Aliran darah di tubuh kita akan berkurang, terganggu. Maka sel-sel kita akan sering kekurangan oksigen. Dah, maka usia sel kita akan tambah tua. Itu sel reproduksinya juga gitu dok? Ya, termasuk semua sel-sel yang dibutuhkan untuk sistem reproduksi kita. Makanya selalu ku bilang, kalau pengen cepat dikasih Tuhan keturunan, gembiralah. Sebab tanpa kegembiraan, hormon-hormon semua yang penting untuk bisa melahirkan, untuk pembuahan, itu menjadi tidak maksimal. Dah. Berarti harus diet ya dok? Wajib. Diet yang gimana dok? Jangan makan nasi. Waduh. Jangan makan buah. Jadi makan apa dok? Sayur, ikan, daging ayam. Sayurnya dok? Sayur yang... Sayurnya jangan sayur pahit, jangan sayur pare, jangan sayur daun pepaya, jangan sayur terong, jangan sayur labu, jangan sayur jipang, jangan sayur apa lagi tuh? Yang pahit-pahit semua nggak boleh. Daun ubi boleh dok? Daun ubi masih boleh. Daun ubi gule dok? Gule bah, gule kan pakai santan. Kalau santan kan lemak. Kalau lemak tambah cepat lah gemuk. Kayak mana ya kakak ini? Iya dok. Baiklah dok. Coba ya. Berarti memang harus menurunkan berat badan ya dok? Harus. Semangat ya. Makasih ya dok. Nah, tengok aja liveku biar kak tengok aku nggak makan siang, jadi teringat dia ya. Iya dok. Semenjak nonton live dokter, aku jadi sering ngakak-ngakak sendiri dok. Awas nanti dibilang orang gila ya. Hampir dok. Oke. Jadi tetaplah gembira biar bisa berhasil dietnya. Gitu rahasianya Kak Yo ya. Oke dok. Oke. Makasih ya dok. Tuhan berkati Kak. Ya dok. Shalom. Shalom. Mana dia Kak Lea? Udah lah dok, jam berapa nih? Tadi di satu minta. Udah aku bilang iya. Crohn itu adalah penyakit autoimun di usus usus besar sampai juga ke mulut ya, semua saluran pencernaan ya. Terakhir ini Kak siapa tadi Kak Suryani tadi itu? Mana Kak Lea? Makan durian Kak Lea ya Tuhan.
Boleh tidak diabetes minum santan mentah? Jangan, Kak Umi. Ciri-ciri Crohn. Ciri-ciri Crohn itu nampak hancur-hancur dia, mulutnya melepuh-melepuh ya, di usus-ususnya semua, penurunan berat badan, buang air besarnya berdarah, kemudian sakit perutnya nggak karu-karuan ya, kelihatan sakit lah, terus menerus kelihatan sakitnya, jadi nggak bisa kelihatan sehat dia kecuali dia udah minum obat Crohn-nya gitu ya. Asam urat itu bisa menyebabkan fungsi ginjal bermasalah ya. Penyakit ini ada-ada aja, makanya nggak usah pikirkan penyakit. Pikirkan aja Kak Indria kenapa masih hidup, ya kan? Kita hidup karena cintanya Tuhan. Nah gitu ya. Diabetes insipidus boleh berhenti obat nggak dok? Oh jangan, nanti dia kencing-kencing terus kakak. Kalau diabetes insipidus itu memang dia udah gangguan hormonal ya. Jadi konsumsi aja obatnya. Itu yang dikonsumsi adalah hormon. Hormon yang memang seharusnya diproduksi. Tapi karena ada penyakitnya maka dia tidak memproduksi hormonnya itu atau kelebihan hormonnya itu ya gitu. Oke, kalau nggak jadi Kak Suri ini tadi naik, aku tutup lah ya. Besoklah kita lanjut lagi. Ini memang ada 2 orang yang request lagi, Kak Trili Artini, Kak Gudan. Semoga besok lah masih bisa jumpa kita. Ya berisik kali Kak Lem yang kalau naik. Jadi sampai di sini dulu sore ini. Semoga kita bisa memahami ya kalau hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tanpa hati yang gembira, mau obat apapun diresepin sama kita nggak bisa sembuh. Lalu kemudian untuk penyakit aslam, GERD, anxiety, obatnya adalah hati yang gembira. Hanya saja tidak semudah mengatakannya hati gembira adalah obat. Kita harus menyelami pikirannya. Jadi ini termasuk dalam bagian apa ya? Psikoterapi ya. Kak Sriu nih aku pun maunya nggak habis, tapi aku belum visit. Nanti pasien yang di opname juga nungguin aku kan. Terus Kak Samsinar juga ada yang mau dikerjakannya. Jadi demi kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat ya kan, biarlah kita mengakhiri dulu live kita sore ini. Aku cuma bisa berdoa untuk kita semua. Jangan lupa tonton YouTubeku, subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang yang bisa menerima pengaruh yang baik sehingga bisa merasakan kebahagiaan, gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan takut, Tuhan tetap sayang sama kita. Amin. Amin.